Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Quran Karim dimanapun Anda semuanya berada, impian bagi setiap kita umat muslim adalah hidup di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia, yang semuanya terangkum di dalam doa setiap akhir sholat kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selama dunia, selama di akhirat, dan terbebas dari api neraka. Ketika kita mengalami akhir hidup atau ketika ajal kita sampai, betapa bahagianya ketika kita mendapatkan kenyataan bahwa mati kita dalam husnul khotimah dan mendapatkan kemuliaan atau nikmat kubur dan diselamatkan dari siksa api neraka. Ada satu wasilah yang menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Wasilah ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, hadis daripada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya, baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa satu surah yang akan menjamin kita terbebas dari siksa kubur adalah surah Al-Mulk. Surah pendek ini terdiri daripada 30 ayat. Maka jaminannya bagi kita yang rutin membaca setiap malam adalah Allah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwa siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dari siksa kubur. Kami, kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Mani'ah atau penyelamat dari siksa kubur. Ini adalah surah dalam Al-Quran yang siapapun membacanya pada setiap malam, maka ia telah berbuat kebaikan dan memperbanyakkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian di dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah
radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta khufirullah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk wa fi riwayah Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada surah dengan 30 ayat yang menjadi syafaat atau penolong bagi setiap seseorang sampai dia mendapatkan ampunan. Itulah surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tidur kecuali sebelumnya membaca dua surah ini. Salah satu surah tersebut adalah surah Al-Mulk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, tidaklah Nabi Muhammad SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajadah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sahabat sekalian, masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surah Al-Mulk ini. Namun sedikit apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan kepada kita semuanya dan menjadikan wasilah bahwa keutamaan surah Al-Mulk ini begitu sangat luar biasa, melindungi diri kita dari azab kubur yang seyogyanya atau sudah barang tentu kita ini makhluk yang penuh dengan khilaf. Kita makhluk yang penuh dengan perlumuran dosa, sehingga kita mewajibkan atau kita membutuhkan pertolongan baik daripada kemuliaan sholat yang kita baca, kemudian amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup, terkhusus lagi yaitu surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam menjadikan pelindung, penyelamat, dan penolong turunnya pertolongan Allah untuk kita diselamatkan daripada siksa kubur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.